Uh, ah, Assalamualaikum Ustadz Afwan. Kan di saat pandemi ini ada yang mendapatkan hidayah untuk semakin menuntut ilmu agama dan juga ada yang semakin jauh dari ilmu agama gitu Ustadz. Tapi kadang sebagai manusia saya sendiri yang kadang dengan menuntut agama, tapi kadang hati saya masih kayak merasa saya aja di pandemi ini bisa seperti ini gitu kan. Terus kan kadang ada sahabat tuh yang bilang di saat pandemi ini banyak yang kayak gini, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa itu. Dan saya berbicara seperti ini Ustaz, dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah ibadah kita semakin diperbaiki, kita semakin bisa menuntut agama gitu kan. Tapi kadang ada yang menyeletuk bahwasanya dengan pandemi ini banyak orang yang nggak bisa makan gitu Ustaz. Kadang hati saya masih merasa ini gimana ya gitu kan. Ada satu sisi yang merasa senang, bukan senang gitu, dengan adanya pandemi ini kan semakin mudah kita untuk tablik akbar, nggak perlu jauh-jauh, kita hanya dengan handphone saja kita sudah bisa belajar agama gitu kan. Tapi ada satu sisi yang kadang melihat orang lain itu perasaan kita masih kayak ada rasa sombong di dalam hati kita Ustaz. Bagaimana biar rasa sombong ini tidak ada Ustaz, karena saya takut dengan rasa sombong ini amal ibadah saya tidak diterima Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Oke. Siap, boleh dijadikan satu kalimat saja Mbak pertanyaannya Mbak. Itu bagaimana biar hati kita tuh nggak merasa tidak ada rasa sombong, karena rasa sombong itu kan akan menutupi amal ibadah kita itu Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya siap, terima kasih Mbak. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Iblis keluar dari surga bukan karena syirik, karena iblis tidak nyembah pokok kayu. Iblis tidak nyembah setan. Nawang setan anak buah dia. Iblis keluar dari surga karena sombong. Nah, bagaimana cara mengeluarkan sombong dari dalam hati kita? Kalau saya, cara menghilangkan sombong, saya masuk hutan. Di hutan nggak ada orang kenal saya. Orang-orang animisme, dinamisme itu cuek aja ngeliat saya. Nggak ada ngejar-ngejar saya mau cium tangan saya. Cuek aja dia, ngerokok aja pakai celana pendek. Nah, tuh tahu kau somat. Bukan siapa-siapa kau di sini. Kau bukan ustadz sini. Itu cara menghilangkan sombong. Antum masuk ke WC, cari WC masjid yang paling kotor. Bawa deterjen, tutup pintu. Tapi jangan streaming. Rasakanlah. Inilah tangan yang selalu dicium-cium orang, yang dikejar-kejar orang. Disinilah tempat kau. Supaya jangan sombong. Tentu lain orang, lain caranya. Temukanlah. Kalau tidak bisa melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah, pilih salah satu. Amalkan, istiqomahkan. Kira-kira apa yang membuat tidak sombong? Dengan bertemu saudara-saudara kita di kampung halaman, yang susah-susah di tepi laut, di tepi gunung, rumahnya kayu, kayunya lapuk, berlumut, mau tumbang, ditusuk, copot. Kita bawakan beras ke sana, menetes air mata, hilang rasa angku sombong. Datang rasa syukur, ternyata nikmat Allah sama kita besar. Jadi saya kalau pergi ke hutan, pergi ke kampung, pergi kemana-mana, saya sedang menceramahi diri saya. Karena tak ada orang menceramahi saya. Di mana-mana saya pergi, saya disuruh ceramah. Kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Kitalah yang paling mengerti tentang penyakit kita. Dan kita pula lah yang paling tahu obat. Saya kasih pandangan secara umum. Karena kita berbeda-beda. Mas Mario tentu beliau lain cara dia menghilangkan sombongnya. Mungkin dia berdialog dengan Nusa dan Rara. Sahabat-sahabat kita yang lain mungkin lain cara dia menghilangkan sombong. Tapi itu hanya cara saja. Tujuannya satu.
bagaimana supaya kita jangan sampai angkuh dan sombong. Sombong karena jabatan, sombong karena harta, ngeri. Tapi ada yang lebih mengerikan, sombong dengan ilmu, sombong karena udah hijrah duluan, sombong dengan amal, itu paling mengerikan. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Tidak ada kamu yang masuk surga karena amal. Wala ana, wala anta, wala ana, aku pun tak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Sekarang kita udah dapat belum rahmat Allah itu? Makanya kita selalu minta semoga dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat itu siapa? Almarhum. Arti almarhum itu dapat rahmat. Rabbighfirli warhamni. Rahmati aku. Orang mati itu kita doakan dapat rahmat. Allahumma ighfir lahu. Pertama kali kita baca Bismillahirrahman. Dia yang memberi rahmat. Lalu untuk apa kita bangun malam? Supaya dapat rahmat. Untuk apa kita sedekah? Supaya dapat rahmat. Untuk apa kita ngaji? Supaya dapat rahmat. Kasih sayang Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang, maka dia tidak disayang Allah. Tak ada rahmat Allah dalam hati. Kasar, angkuh, sombong, menyepelekan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sombong.